Giving is not Mari a silakan religious duduk. duty. Kita akan Giving mulai is ibadah like a kita stream hari ini. flowing from the heart, a heart overwhelming by any forms of His grace. For where your treasure is, there your heart, your wishes, your desires, that on which your life centers, will be also. Matthew 6, verse 21. Give cheerfully. Bring it Silakan out yang freely. masih ada di belakang. Be insanely generous. Your world will expand larger and larger. Embark on the road to generosity. Happy Sunday semuanya. Apa kabar? Amin. Welcome untuk Bram. Selamat bergabung, selamat datang di IFGF. Semoga enjoy. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita untuk kita bersatu dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh berkumpul bersama saudara seiman kami Tuhan. Untuk beribadah, untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu. Raja di atas segala raja. Ubahkan kami hari ini Tuhan. Tegur kami lagi, perbaharui lagi kami Tuhan di dalam Engkau. Sehingga boleh akar kami semakin dalam di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus, Juru Selamat Sang Penebus kehidupan kami. Haleluya, amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri saudaraku. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Mari buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar.
Sebab kemenangan itu ada di pihak kita, amin. Yes, haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan. Oleh apa? Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Kami mau terus bersorak-sorai untuk Kau lah. Haleluya. Sama-sama. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darah-Mu. Oleh darah-Mu Haleluya. yang bebaskanku. Sama-sama. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Mu bersamaku, bersamamu. Siapa yang percaya Tuhan kita Tuhan pemenang? Sorakan haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau Tuhan pemenang kami. Haleluya. Sama-sama. Yuk sama-sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Sekali lagi. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang kuserukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. AFJS semuanya katakan. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenangan-Mu bersamamu, Haleluya. Silakan duduk saudara. Hey everyone, Kita akan mendengarkan welcome pengumuman. to February 2023. Tema kita di bulan ini adalah Road to Generosity. Dan kiranya kita bisa memiliki hati yang senantiasa ingin memberi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. So today, Baby Zack and I will be informing you regarding this week's church news. Informasi persembahan
jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Hi everyone. The Bible says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." So don't give up. Let's grow together and encourage one another. Also build each other up. iCare is a one-stop community for us. So don't forget that we will have iCare this week. And please contact your iCare leader for more information. Hi, IFGF Wellington. We will have child dedication next Sunday, 5th of March 2023. Please contact your iCare leader to register. Thank you. Hello IFGF Wellington. Come and join us on our Easter retreat on 7th until 9th of April 2023. And stay tuned for more information. See you all there. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang aku mau undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa doa persembahan. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas hari yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebentar kami akan persembahkan persembahan sedikit dari kami ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan mau membesarkan kerajaan-Mu Tuhan Yesus dunia ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka ya Tuhan berkat berlimpah di hidup mereka masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan persembahan kami yang kudus dalam tangan-Mu. In the name of Jesus we pray, amen. Buat anak-anak boleh dan Sunday School boleh ke depan. Kita mau berdoa. Sebelum kita mau berdoa untuk anak-anak ini, saya mau mengundang semuanya untuk berdoa Bapa kami, doa yang sudah diajarkan oleh Bapa kita. Mari kita sama-sama berdoa, tundukkan kepala kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam posisi doa, mari kita berikan tangan kita kepada anak-anak ini dan Sunday School teachers. Kita mau berdoa buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas anak-anak yang ada hadir di tengah-tengah kami, keluarga kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau serahkan pertumbuhan anak-anak ini Tuhan. Sekarang, esok dan seterusnya Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan betapa jahatnya dunia sekarang ini Tuhan, tapi kami mau taruh Tuhan semua pergumulan kami Tuhan. Kami mau taruh Tuhan semua kewarian kami Tuhan untuk membesarkan anak-anak ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan Yesus sebagai orang tuanya Tuhan. Tuntun kami Tuhan sebagai Sunday School teacher Tuhan, sebagai pelayan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami boleh Tuhan membawa anak-anak ini Tuhan Yesus selalu ada di dalam naungan kasih-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berkati juga Tuhan untuk Sunday School ya teacher ya Tuhan. Berkati guru-guru kami ini ya Tuhan, sehingga Engkau berikan Tuhan hikmat ya Tuhan. Anugerah atas mereka Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mereka bisa Tuhan menuntun anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau serahkan Tuhan masa depan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amin. Jemaat boleh saya undang duduk. Sebelum kita mau mendengarkan firman sore hari ini, aku ada yang mau ngebagiin sedikit
kesaksian. Sebelumnya kita mau buka dulu di Yesaya 55 ayat 8 dan 9, aku baca ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Ayat ini selalu menguatkan aku karena waktu aku hamil Arthur di tahun 2018, ada salah satu lab scan pas dia umur 20 weeks di perut saya, dibilangin Arthur ada cyst di bladdernya. Cyst itu daging ya, kayak apa ya, cyst, tahu ya cyst? Ya daging yang ada di bladdernya. Bladder itu berarti untuk aliran pipis ya. Tahu nih, saya bukan guru biologi ya, saudara-saudara. Tapi yang mau saya sharing di hari ini, di lab scan itu dibilang dia ada cyst di bladdernya Arthur, which means saya high risk. Jadi pregnancy saya harus dimonitor terus gitu. Efek sampingnya itu setelah dia lahir, kita harus scan, make sure dia bisa pipis dengan baik gitu ya. Nah, ya kita sebagai ibu, apalagi saya first time mom, saya langsung googling dong ya. Aduh ini apa ini ya, udah gitu nama medicalnya, title-nya susah gitu ya. Renal apalah bla 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 gitu ya. Aduh langsung kan deg-degan, gimana ya kalau misalnya kita sebagai ibu ya, aku mikirnya Tuhan kenapa nggak saya aja gitu yang sakit gitu ya. Kenapa harus anak saya yang merasakan ini gitu. Sedangkan midwife saya tuh yang ya namanya kita teknologi, se-advance-nya teknologi kita nggak tahu ya. Jadi pada saat itu saya sangat istilahnya itu kayak lean on Google, lean on what my midwife say gitu. Oh my God, jadi berhari-hari itu saya sakit gitu, kayak maksudnya ya gimana sih rasanya gitu kan. Dan kalau kita orang hamil terus kita stres kan, jadi bawa anaknya stres juga gitu ya. Nah ya udah gitu, jadi saya nggak mungkin saya bilang sama suami saya sih, Sam, ini nggak mungkin nih saya sedih-sedih terus berapa minggu-minggu gitu kan. It's not going to help anyone gitu. Jadi aku terus berdoa. Ternyata emang, and you know now Arthur is the most healthiest baby gitu kan. Jadi sebenarnya tuh dari ayat ini aku mau ngasih tahu kalau apapun yang kita lagi lakukan, apa yang kita alami hari ini gitu. Rencana kita tuh pasti lebih baik daripada rencana Tuhan pasti lebih baik daripada rencana kita. Walaupun se-advance teknologi apa, ada 4D, 3D scan apapun itu, it doesn't mean anything for him gitu ya. Jadi ayat ini bener-bener kayaknya aku terpukul gitu, kayak disentil gitu, kayak ya aku Google terus gitu. Apalagi sekarang kan kita handphone gampang banget ya, langsung semua di Google gitu, apa ya ini maksudnya gimana gitu. Sedangkan once he was born, pas hari kelima kita harus disuruh ke rumah sakit gitu. Dibilang dokternya pun juga surprise gitu, wah ini udah gak ada sisnya. Tapi untuk make sure, karena itu cuma teknologi gitu ya, kita mau dicoba lagi. Jadi kontrol terus setiap the first 3 weeks. Jadi saudara, apapun yang Anda lagi alamin hari ini, kita semua belajar sama-sama. We encourage you guys together. Kalau rencana Tuhan tuh pasti lebih baik daripada rencana kita. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa, kita mau satu hati, kita mau undang Roh Kudus hari ini untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita mau angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Yes, Dia baik saudara. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu Tuhan Yesus. Mau mengucap syukur Tuhan Yesus. Apapun Tuhan, permasalahan kami, pergumulan kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau Tuhan lean on this world. Kami mau Tuhan Yesus. Kami mau encourage ya Tuhan saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Saling menguatkan satu sama lain Tuhan. Yes, rencanamu sangat indah Tuhan. Rencanamu lebih indah daripada rencana kami di sini di dunia ini Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Kita nyanyikan sekali lagi, ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas hari yang Kau berikan bagi hidup kami semua Tuhan. Kau mengizinkan kami semua datang ke sini Tuhan untuk memuliakan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan, segala penyertaan-Mu bagi hidup kami semua. Kau begitu luar biasa Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu yang terbaik bagi kami semua. Ya Bapak, setelah kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau pakai bibir lidah hati hamba Tuhan. Pakai biarlah segala firman yang disampaikan Tuhan, semua berasal dari-Mu. Kau yang sempurnakan, Roh Kudus yang bekerja di setiap hati kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Biar firman yang ditabur tumbuh subur di hati kami semua Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan, segala penyertaan, perlindungan-Mu bagi hidup kami semua. Di dalam Yesus kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk semua. Oke, shalom semua. Apa kabar? Luar biasa. Oke, kita bulan ini sudah banyak belajar tentang generosity ya. Kalau kita ngulang sedikit dari awal bulan, kita belajar bahwa itu lebih baik memberi dibandingkan menerima. Terus juga Pastor Simon bicara bahwa kehidupan kita itu kita harus fokuskan kehidupan kita kepada Tuhan. Bahwa di saat kita mulai melihat uang itu lebih dari sebuah alat,
menjadikan uang tujuan hidup kita, uang menjadi prioritas utama kita, kehidupan kita akan mulai berantakan dalam hidup ini. Lalu kita juga Jack juga berbicara tentang kemurahan hati, bahwa kemurahan hati itu adalah bentuk kita dalam menabur bagi orang lain. Juga minggu lalu masih ingat, kalau kita masih ingat tentang Guided by Faith, itu bicara tentang bahwa memberi itu lebih dari sekedar ketaatan. Memberi itu adalah bukti dari iman kita. Oke, hari ini saya masih bicara tentang topik generosity. Kalau bicara tentang generous itu semua orang bisa generous ya. Nggak harus orang Kristen, benar nggak? Orang yang non-Kristen pun bisa generous, bisa baik hati, bisa ya pokoknya mereka bisa generous juga, nggak perlu jadi orang Kristen untuk jadi orang yang generous. Tapi yang hari ini saya mau bagikan adalah apa sih yang membedakan generosity sebagai orang Kristen dan bukan orang Kristen, apa yang berbeda. Makanya judul sharing hari ini adalah The Nature of Christian Generosity. Mari kita buka dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan yang ganjil, saudara-saudara tolong bacakan yang genap ya. Oke, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahuan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Kalau bicara tentang generosity, itu adalah salah satu karakter yang harus kita punya sebagai orang Kristen. Jadi arti dari generosity sendiri adalah, kalau dari dictionary ya, willingness to give help or support, especially more than usual or expected. Jadi kita memberi lebih yang dari usual dan dari orang lain harapkan. Mungkin paling contoh simpel dalam kehidupan kita sehari-hari adalah, kalau kalian suka beli makanan Chinese food take away gitu yang mungkin $15 3 sayur gitu ya. Kalau kalian beli, biasa kan orang melayani sesuai dengan ngambil sesuai dengan sendoknya, mungkin 1-2 sendok. Nah, terkadang saat mungkin kalian dilayani sama orang yang berbeda, dia tiba-tiba kasihnya banyak, bisa 1 sayur bisa 3-4 sendok, jadi full. Pasti kalian bilang, wah tuh orang generous banget pelayannya, memberi daripada apa yang kita usual expected.
begitu aja, seperti itu aja kita sudah berpikir, oh orang itu generous. Karena dia biasanya kita hanya mungkin 2 sendok, ternyata dikasih 3-4 sendok. Nah, di dalam gereja mula-mula juga, kalau kita, tahun lalu kita banyak bicara tentang kisah para rasul. Di kisah para rasul 2 dan 4 itu, kalau kita baca di rumah, kita bisa melihat bagaimana jemaat mula-mula itu juga mempunyai sifat generosity. Dan dalam kehidupan mereka saling berbagi, menyediakan makanan satu dengan yang lain, saling memberkati. Saat mereka diberkati, mereka memberkati orang lain. Mereka saling tolong-menolong. Itulah kehidupan gereja saat itu ya. Nah, ya pasti yang harapan saya juga itu bukan terjadi di masa lalu juga, tapi sikap generosity yang sama harus ada di dalam kehidupan gereja kita saat ini. Kita mau mengikuti apa yang para rasul lakukan saat itu. Di bacaan 2 Korintus 8 ini ada beberapa hal yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah God's grace. Kalau saya akan bacakan dari 2 Korintus 8 dari 1 sampai 2. Saya bacakan dalam Inggrisnya. Now we make known to you, brothers, the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. That with a great ordeal of affection, the abundance of their joy and the extreme depth of their poverty have overflowed to the wealth of their generosity. Nah, yang membuat, jadi keadaan jemaat Makedonia itu mereka bukan dalam keadaan yang bukan dalam keadaan yang berlimpahan ya. Mereka dalam keadaan yang kesusahan, dibilang poverty. Jadi mereka juga kesusahan. Mereka selain kesusahan juga dikatakan mereka mengalami banyak penderitaan karena mereka ditekan oleh pemerintahan saat itu. Tapi yang hebatnya adalah mereka memberi lebih, mereka memberikan lebih daripada yang diharapkan. Mereka memberikan lebih di saat mereka kekurangan, menderita. Tapi apa yang membuat mereka bisa memberi seperti itu, dikatakan di ayat pertama adalah the grace of God. Karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Makanya mereka mampu memberi di saat mereka kekurangan, di saat mereka kesusahan. Mereka tidak hanya memberi sedikit, tapi mereka memberi lebih daripada yang diharapkan. Mereka generous dalam pemberiannya. Itu karena semua adalah karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, generosity itu kalau kita belajar bahwa itu sebenarnya generosity itu bukan sifat dasar kita ya. Sifat dasar manusia itu biasanya tidak generous. Kalau kita lihat dari mungkin ya, contoh anak-anak yang kecil yang baru lahir, mungkin yang setahun 2 tahun. Mereka, kalau kita melihat mereka pasti biasanya mereka selalu memprotek mainan mereka biasanya. Mereka nggak gitu suka berbagi mainan, mereka suka aja mempertahankan mainan mereka. Kalau udah punya, orang lain mau rebut, mereka tidak mau kasih. Itu seperti seperti insting manusia bahwa kita mau protect apa yang kita punya, we want more, kita mau ambil semua yang ada buat kita, dan kita nggak mau bagi. Bahkan ada juga yang namanya hoarder atau barang-barang lama itu yang udah nggak pernah dipakai disimpan terus, karena sayang dibuang, padahal nggak tahu ada di mana gitu, cuman disimpan aja. Itu mungkin sifat kita bahwa kita tidak mau. Ya, it's for me gitu, all for me, I want take it for me, semua for me. Nah, gimana kita bisa memiliki sikap generosity dalam hidup ini yang dikatakan di ayat pertama tadi adalah melalui God's grace. Jadi, saat kita sudah merasakan, menikmati God's favor, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya yang kita mau bagikan kepada orang-orang sekitar kita itu bukan harta kita loh, tapi yang kita mau bagikan kepada mereka adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sudah kita nikmati, kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, karena kita sudah merasakannya, kita mau orang lain juga bisa merasakannya. Kasih Tuhan itulah yang kita mau bagikan kepada teman-teman di sekitar kita ya. Bukan dalam bentuk apapun, kalau kita bicara generosity, kita tidak hanya berbicara tentang uang ya, itu bisa anything, can be your time, waktu kalian berikan waktu kepada teman kalian, berikan tenaga kalian, memberikan hal-hal yang apapun itu, tidak perlu berupa uang.
waktu di iCare 2 minggu lalu kita pernah bicara tentang pay it forward ya. Kalau kalian tahu yang pay it forward, yang pas Jack pernah tampilkan juga videonya, di mana orang dibantu dan orang itu akan membantu orang yang lain. Jadi meneruskan kebaikan orang yang sudah diberi kebaikan yang diterima oleh kita sudah menerima kebaikan, kita teruskan kepada orang di belakang kita. Itu kalau kalian pernah dengar itu pay it forward. Nah, ini ada contoh ada seorang pergi ke drive-thru sebuah kedai kopi. Dia itu mau membeli kopi. Setelah dia memesan kopinya, terus dia membayarkan, dia bilang ke kasir, ini saya bayar kopi yang di belakang saya. Jadi oke. Terus orang belakang mobil masuk, kasirnya bilang, oh mau minuman kamu sudah dibayar. Terus mobil ini bilang, oh ya oke, kalau gitu saya bayar orang yang di belakang saya. Dia terjadi seperti itu, pay it forward sampai ke belakang, tapi ada tiba satu mobil, dia dikasih tahu, oh ya minuman kamu sudah dibayar. Terus ditanya, apakah kamu mau melakukan hal yang sama seperti orang lain membayarkan yang di belakang? Terus dia bilang, oh saya tidak mau. Saya merasa I deserve this free coffee. Dia merasa bahwa dia berhak untuk mendapatkan kopi itu. I deserve to have a good day katanya. Dia bilang ini, dia jadi merasa bahwa dia berhak untuk menerima itu. Bahwa ya ini, ya this is mine, so I don't want to give it, I don't want to share gitu. Nah itu berarti dia nge-break cycle-nya ya. Dia stop cycle pay it forward itu. Tapi ada juga kisah yang selainnya, ada seorang pastor di Florida, dia itu dulu bekerja sebagai penjual es krim truk waktu mudanya. Nah, saat dia udah dewasa, sudah punya cucu, punya anak dan cucu, dia berulang tahun. Terus anaknya menyewakan sebuah es krim truk buat pastor ini, karena untuk bernostalgia gitu, menyewakan es krim truk. Jadi pastor ini senang banget gitu, happy bisa nostalgia kembali. Oh dulu saya pernah drive es krim truk ini keliling-keliling menjual es krim. Nah, dia sangat bahagia atas pemberian anaknya. Lalu yang dia lakukan adalah dia menyetir es krim truk itu lalu membagikan es krim free kepada orang-orang yang di sekitar rumah dia. Jadi pastor ini mau men-share kebahagiaan yang diberikan oleh anaknya kepada orang lain. Jadi berbalik dengan orang yang tadi. Orang tadi dia menyimpan untuk dirinya sendiri, I don't want to share, tapi pastor ini mau membagikan. Bahwa dia sudah merasakan kebaikan dari anaknya, oh dia happy, dia mau bagikan kepada orang lain. Di sini kita bisa belajar bahwa apa yang kita punya adalah sebenarnya itu adalah milik Tuhan, pemberian dari Tuhan. Di saat kita mengerti bahwa kebaikan Tuhanlah yang kita kehidupan kita ini adalah kebaikan dari Tuhan. Kita mau melakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Di mana kita mau membagikan apa yang Tuhan berikan, kasih Tuhan, kita sudah menerimanya, kita bagikan kepada orang lain. Di 2 Korintus 9 ayat 10 berkata, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, bagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah he will, yang ayat 10 ya, for God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way he will provide and increase your resources and then produce a great harvest generosity in you. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa sebenarnya Tuhan itu yang provide buat kita. Tuhan itu yang menyediakan benihnya, Tuhan itu yang menyediakan roti untuk kita makan. Tuhan itu yang give everything. Tuhan itu provide. Tuhan itu yang menyediakan semua yang kita punya, resource yang kita miliki, itu dikatakan adalah Tuhan yang menyediakan. Supaya kita bisa produce a great harvest of generosity in you. Berarti Tuhan tuh mau kita ada generosity dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita hanya menikmati apa yang Tuhan berikan untuk diri kita sendiri. Dia mau kita share, kita bagikan pada orang-orang sekitar kita. God's grace enable us to be a generous Christian. Kasih Tuhanlah yang mampukan kita semua
semua orang di sini untuk menjadi orang yang generous. Amin. Poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah a willing mind. Saya bacakan dari 2 Korintus 8 ayat 12. For if there is first a willing mind, it is accepted according to what one has and not according to what does not have. Di saat kita mau memberikan bantuan kepada orang lain, kita mau, kalau dalam bahasa Indonesia lah, rela untuk memberi. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan a willing mind. Kita harus mempunyai, jadi kita memberi itu dengan willingly. Dengan emang ada dari hati kita mau memberi. Bukannya kita dipaksa karena mungkin wah nih orang Kristen kalau nggak memberi dicapnya jelek mungkin. Atau mungkin nanti malah diomongin lagi, lu gimana sih kok ke gereja nggak pernah memberi. Tapi buat kita belajar bahwa for if there is first a willing mind. Jadi a willing mind need to come first. Harus ada dulu, kalau kamu rela, kamu berikan. Jangan kita memberikan dengan hati yang tidak rela. Kata yang sama a willing mind itu sendiri dalam arti kata Greeknya adalah protemia, yang berarti a lively interest in someone or something. A lively interest in something, in someone or something. Jadi ada sebuah interest untuk memberi. Ada kesukaan saat kita membantu. Jika kita ada teman yang butuh bantuan, kita harus ada kalau kita memang benar-benar rela untuk membantu, kita ada kesukaan, kita semangat. Kita malah orang yang membantu lebih semangat dibandingkan orang yang dibantu. Jangan kita malah ada orang mau perlu bantuan, kita malah menggerutu, aduh dia lagi. Perlu bantuan apa kali ini? No, kita malah semangat, let's go, mau kemana, mau apa, what do you need, kita bantu. Menjadi seorang yang generous, it has to come from a willing mind. Bukan tanpa paksaan, bukan karena karena kita diajarkan oleh orang tua atau diajarkan oleh orang lain, diajarkan oleh pendeta kita untuk menjadi generous. No, tapi kita harus, it has to come from a willing mind first. Jangan kita terpaksa kalau saat membantu, kalau memang nggak mau bantu ya mendingan nggak usah gitu. Daripada kita membantu dengan hati yang tidak tulus, dengan tidak rela. Sama juga dalam pelayanan kita ya, kita di sini sudah banyak semua yang sudah melayani. Kita mau melayani juga dengan hati yang rela. Memang kita benar-benar mau melayani. Kalau kita hati kita tidak mau untuk melayani, ya mungkin kita bisa stop dulu. Kita nanti kalau memang sudah ada mau lagi, willing keluar dari hati kita, baru kita lakukan lagi. Nah, di 2 Korintus 9 ayat 7 juga berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi yang memberi dengan sukacita. Jadi diingatkan lagi bahwa kita harus memberi dengan hati yang sukacita. Jangan kita terpaksa. Itulah dikatakan ini, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. For God love a person who give cheerfully. Suatu persembahan kita, offering kita, apapun yang kita berikan, saat kita melakukannya dengan sukarela, hati yang memang yang sukacita ya, itu Tuhan lebih suka menerima hal-hal seperti itu. Tuhan lebih mengasihi orang-orang yang memberi dengan hati penuh sukacita. Jadi Tuhan itu sebenarnya lebih mengutamakan quality yang kita berikan gitu, bukannya jumlahnya, bukan banyaknya. Kalau kita baca di Markus, ini contoh aja di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Boleh kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Kayak memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan kedua satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata, aku berkata kepadamu, sungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang uang dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Memberi dari semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Yesus
melihat seorang janda miskin memberikan uang ke dalam kotak persembahan. Dikatakan di sini dia hanya memberikan 2 peser, hanya 2 koin. Yang orang kaya itu memberikan lebih banyak, jumlah besar. Tapi Yesus bilang, sungguhnya dikatakan janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Karena Tuhan Yesus melihat bahwa janda ini memberikan di dalam kesusahannya dia, dalam kekurangannya dia masih mau memberi. Mungkin kalau kita namanya mempunyai memang kerelaan hati untuk memberi ya, dalam keadaan apapun kita akan memberikan. Dalam kita susah, ya kita akan berikan juga. Tapi kalau kita nggak rela, kita memang nggak punya kerelaan hati untuk memberi, pasti di saat, terutama di dalam keadaan yang susah ya, pasti kita rasanya nggak mau memberi itu susah gitu. Aduh kayaknya mendingan nggak usah, kayak ragu-ragu untuk memberi. Tapi kalau kita benar-benar seperti janda ini adalah dia tetap memberi, memang dalam walaupun keadaan susah dia mempunyai hati yang mau memberi, dia berikan rela untuk memberinya. Berbeda dengan orang yang kaya tadi, mungkin orang kaya itu memang tidak tulis ya, tapi mungkin orang kaya itu memberi ya hanya sekedar memberi, atau mungkin hanya kebiasaan aja, masuk ke kuil, dia masuk ke tempel, dia beri. Mungkin itu seperti itu, makanya Tuhan bisa melihat bahwa si janda miskin ini memberikan lebih daripada orang-orang lain. Jadi Tuhan itu tidak melihat sebesar apa pemberian kita. Yang Tuhan lihat adalah hati kita saat kita memberi, hati kita saat kita menolong orang lain, hati kita saat kita membantu orang lain. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Generosity with a willing mind bring joy. Saat kita membantu, men-help orang dengan dengan hati yang benar, suka rela, kita akan memberikan sukacita ya bagi orang yang menerimanya, bahkan bagi kita yang melakukannya akan ada sukacita. Makanya waktu itu kalian pernah kasih gambar ya waktu saat men's care pindah-pindahan bantuin orang itu suasananya benar fun gitu suasananya, walaupun ya capek, namanya pindahan pasti capek, tapi happy gitu pindahannya, orang-orangnya happy yang membantu, yang dibantu juga happy, yang membantu happy juga, nggak ada saling nggak saling, kadang orang kan yang udah capek gitu bisa menggerutu atau apa gitu, tapi no. Apa yang waktu itu saya lihat adalah benar-benar kita semua happy, ketawa-tawa, kita fun dalam melakukannya. Saya yakin semua orang yang saat itu yang ini ya pasti mereka mau melakukannya dengan hati yang benar-benar rela, istilahnya bukan dipaksa atau bukan ini. Yang terakhir adalah berbicara tentang the motive. Motivasinya apa saat kita memberi atau membantu orang lain. Mungkin bisa banyak hal ya dalam memberi itu. Mungkin ada yang bisa karena kita memberi karena kita memang mengasihi orang itu. Kita memberi karena kita memang kenal baik lah, udah lama teman baik atau apa. Kita juga mungkin memberi karena bahkan kita membantu karena kita need something from that person. Kita tahu wah mendingan kita bantu sekarang, nanti something mungkin dia akan membalikan gitu. Ada juga yang berpikir mungkin kita memang harus bantu orang karena kita harus balance between our kebaikan kita dengan dosa kita, mungkin. It can be a lot of reason gitu. Banyak hal kita saat kita generous kepada orang itu kita kan ya yang tahu diri kita sendiri apa sih yang kita motivasinya apa. Nah, di Matius 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan, boleh baca sama-sama yuk. 1 2 3. Ingatlah janganlah kamu melakukan kewajiban agama. Kamu tidak boleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila kamu bersedekah, tetapi jika engkau memberikan sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa dibuat tanpa kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan saat kita memberi itu kita jangan memberi
dengan maksud supaya dipuji. Jangan memberi supaya dengan maksud kita terkenal menjadi orang yang generous. Jangan memberi untuk menyombongkan diri sendiri. Bahkan dikatakan tangan kiri kita jangan mengetahui apa yang tangan kanan kita lakukan. Jadi istilahnya kita nggak usah kasih tahu kiri kanan kita, teman kita, gue tadi kasih ini, I did this for, saya melakukan ini untuk dia, ini saya kasih ini, saya bawa ini buat itu, nggak usah. Karena dikatakan Tuhan, kalau kamu melakukannya itu ya sebenarnya kamu sudah mendapatkan upahnya. Orang lain sudah memuji, itu upahnya. Orang lain sudah memberikan pujian bagi kamu. Tapi tidak, kita lebih baik dikasih reward oleh Tuhan ya, dibandingkan oleh puji-pujian orang lain. Nah, selain itu motivasi apa sih yang harus kita punya untuk memberi itu di ayat 2 Korintus 8 ayat 7. Saya akan bacakan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Since you excel in this way. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas ya, maksudnya kaya itu apa, tapi dikatakan since you excel in so many ways. Jadi kamu itu sudah since you excel ini kan berarti kamu jago istilahnya, bukannya hanya ngerti tapi kamu udah hebat lah istilahnya. Excel itu kan sangat baik, sangat pintar gitu. Di dalam bahasa aslinya pun dikatakan perseo to be abundant or plentiful. Berarti itu kamu punya pengetahuan yang banyak gitu. Nah, kalau di sini berbicara tentang faith, tadi dibilang you in your faith, you are gifted speaker, your knowledge, your love from us, your intention. Maksudnya adalah bahwa kita, walaupun kita sudah mempunyai iman yang kuat, kamu imannya kuat banget, kamu pinter banget mengajar, kamu punya pengetahuan yang luar biasa. Dikatakan semuanya itu sebenarnya nggak cukup. Paulus juga mau mengingatkan supaya jemaat Korintus ini menjadi orang yang generous. Jadi nggak cukup untuk mengetahui punya iman hebat, kamu pintar, kamu sudah punya semuanya, tapi untuk mengkomplit semuanya itu, kamu harus punya generosity. Itu seperti, kalau ya seperti itu komplit ya, jadi circle-nya kamu punya ini, punya itu, dan terakhir adalah you need to have generosity dalam kehidupan kita. Jadi kita mau menjadi seorang Kristen yang komplit, istilahnya nggak setengah-setengah, nggak cuma hanya pintar mengajar atau punya knowledge yang hebat, tapi kehidupan tapi tidak ada generosity dalam kehidupan kita. Di 2 Korintus 8 ayat 9 saya bacakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus, kita adalah murid Tuhan Yesus. Kita harus mencontoh guru kita, mencontoh Tuhan Yesus. Perbuatan tergeneres yang pernah Tuhan Yesus lakukan adalah yaitu dia rela, sang firman yang rela menjadi manusia buat kita dan menebus dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Supaya kita yang tadinya binasa karena dosa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kita itu menjadi orang yang generous karena kita mau mencontoh apa yang Tuhan lakukan. Mungkin kita tidak akan mampu untuk mati di kayu salib untuk orang-orang ya, tapi setidaknya kita mau mempunyai spirit yang sama, mempunyai sikap generosity yang sama dengan Tuhan Yesus. Kalau dia bisa seperti itu, walaupun kita tidak akan bisa seperti dia mengorbankan diri kita, mungkin itu berat, tapi setidaknya kita bisa membantu orang, menolong orang. Itulah the spirit yang kita mau ikuti dari Tuhan Yesus. The offering is sanctified or made unholy in God's sight by the heart in it which is given. Jadi perbuatan kita, kebaikan kita saat kita memberikan offering apapun itu bentuknya, itu bisa menjadi sebuah hal yang memang diterima oleh Tuhan, yang sanctified by God, dikuduskan oleh Tuhan, atau dibuat tidak
unholy. Karena di dalam mata Tuhan ya, dipandang mata Tuhan bahwa by the heart it is which given. Jadi saat hati kita memberi dengan motivasi yang tidak benar, motivasi yang salah, Tuhan apapun yang kita berikan Tuhan itu tidak berkenan juga di hadapan Tuhan sebenarnya. Tuhan mau seberapa besar, seberapa kecil generosity kita, apa yang kita beri, kita memberi dengan motivasi yang benar. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya mau tutup dengan sebuah kisah ya, cerita ya. Ini tidak disebutkan ini kapan terjadinya. Jadi dulu ada seorang pengusaha Kristen di London, dia diminta untuk memberikan donasi untuk sebuah charity, project charity. Pemimpin dari charity ini pas saat meminta kepada bisnismen ini, dia tidak berharap banyak. Karena saat itu bisnismen ini sedang mengalami kerugian besar. Karena dia bisnisnya kapalnya itu banyak yang kecelakaan. Jadi ada yang tenggelam di laut, ada yang ini. Jadi dia itu sedang mengalami kerugian. Tetapi tidak disangka bahwa bisnismen ini saat ditanya untuk memberi, dia memberikan 10 times bigger than yang diminta. 10 kali lebih besar daripada dana yang diharapkan oleh pemimpin charity ini. Nah, pemimpin project charity ini kagum juga. Misalnya bingung, wah kok bisa sih dia kasih. Karena itu dia penasaran, dia bertanya kepada orang bisnismen ini. Kenapa kamu bisa memberi begitu banyak sedangkan bisnis kamu sedang mengalami kehancuran, kesusahan gitu. Pengusaha ini berkata memang benar bisnisnya sedang mengalami kerugian besar karena banyak kapal yang mengalami kecelakaan, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dipakai lagi. Tapi karena hal itulah saya memberikan donasi yang besar. Karena dia memanfaatkan lebih baik lagi apa yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Dia bilang mungkin dia gagal dalam bisnisnya, apa yang Tuhan sudah percayakan, tapi Tuhan masih mempercayakan hal lain kepada dia. Dia masih punya something, hal yang Tuhan sudah percayakan. Dia bilang selagi saya masih dipercayakan hal itu, saya akan pakai untuk kebaikan. Saya pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin bisnismen ini mengerti bahwa apa yang dia punya itu semua adalah istilah titipan dari Tuhan. Kita hanya steward, kita hanya pengelola. Waktu kita ya itu waktunya titipan dari Tuhan. Anak kita, semua yang kita punya itu adalah pemberian Tuhan, titipan Tuhan lah. Kita ini ya pengelolanya sebenarnya. Selama kita masih dipercayakan untuk mengelola apa yang Tuhan berikan, kita pakailah dengan baik. Kita pakai dengan benar. Jangan kita sia-siakan, jangan kita pakai malah dengan untuk hal yang nggak baik gitu. Jangan sampai nanti malah diambil lagi sama Tuhan. Oh ini daripada nggak dipakai bener, mendingan saya ambil. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau seperti bisnismen ini. Walaupun keadaannya, kesusahannya itu, saya percaya Tuhan masih memberikan something buat kita untuk kita pakai untuk bantu orang lain. Mungkin bukan uang, mungkin kita bisa pakai waktu kita, tenaga kita, apapun itu bentuknya. Selama kita masih kita hidup di sini, Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya buat kita. Kita pakailah untuk orang lain, kita berikan, kita bantu orang lain. Generosity is our way to give thanks. Kita berbuat baik, kita menjadi orang yang generous itu adalah salah satu cara kita untuk berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Mari kita bangkit berdiri yuk. Kita mau menyelesaikan ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang sudah disampaikan. Kami berdoa agar firman yang disampaikan Tuhan bisa diterima dan bertumbuh subur bagi hati kami semua. Ajar kami untuk menjadi orang yang generous Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang generous karena ini semua adalah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau sudah memberikan banyak hal dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kita pakai apa yang Tuhan berikan. Kita kelola yang apa yang Tuhan berikan supaya kita bagikan juga kepada orang-orang sekitar kita. Amin. Thank you Jesus. Kita menyalurkan kasih Tuhan kepada teman-teman di sekitar kita. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk memberi, ajar kami untuk menjadi orang yang generous dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar. Terima kasih ya Bapak atas segala kebaikan, segala penyertaan-Mu.
the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami belajar pada hari ini Tuhan mengenai kemurahan hati-Mu ya Bapak. Ajar kami melalui firman ini Tuhan untuk selalu mengucap syukur ya Tuhan. To give thanks for everything. Untuk segala hal yang kami punya. Untuk semuanya. Baik itu kesehatan, baik itu apapun. Harta kita, waktu kita, semuanya adalah kepunyaan-Mu Tuhan. You are the source. Ajar kami Tuhan untuk tidak melupakan hal itu ya Tuhan. Ajar kami untuk terus mengerti kalau kami hanyalah ciptaan-Mu Tuhan. Kalau kami harus terus bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Ajar kami Tuhan kalau semuanya adalah dari Engkau Tuhan. Semuanya hanyalah sebuah titipan. Kami adalah manajer-manajer yang ditugaskan untuk memanage apapun yang dititipkan oleh-Mu Tuhan. Pada hari ini kami belajar untuk give thanks atas segala apapun. Meskipun kita mengalami hal yang tidak enak. Mungkin kita masih mengalami kesakitan. Mungkin keluarga kita ada yang sakit. Atau ada masalah-masalah lain yang ada di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam urusan visa, dalam urusan relationship, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan suami istri, apapun itu. Serahkan kepada Tuhan. Give thanks untuk segalanya. Karena semua adalah proses. Kita diajar untuk diproses untuk menjadi lebih baik. Amen. Yes. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Semua dari Tuhan dan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau bisa berada di tengah-tengah kami. Sekali lagi Tuhan, sungguh kalau kami bisa datang ke dalam rumah-Mu, sungguh anugerah-Mu. Ya Bapak, ajar kami untuk terus bisa mengucapkan syukur sekali lagi Tuhan. Kami sekali lagi Tuhan berdoa untuk segala kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Segala kebaikan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Jika Engkau pada hari ini mendengar dengan setia dan melakukan dengan setia apa yang disampaikan
oleh Antoni, maka Tuhan akan mengangkat engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, di dalam segala usahamu, segala studimu, dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Sekali lagi kami berterima kasih untuk teman kami Kahani yang masih kau berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Sungguh di luar akal kami ya Tuhan. Di luar akal kedokteran manapun Tuhan, kami tetap ya Tuhan berdoa untuk mujizat, untuk Kahani ya Tuhan. Kau yang terus berikan kekuatan, semangat hidup untuk Kahani ya Tuhan. Biarlah ada orang-orang di luar sana bisa melihat terang dari Kahani ya Tuhan. Biar dia terus bisa menjadi garam dan terangmu di mana dia berada ya Tuhan. Ada banyak orang yang masih bisa diselamatkan melalui karya Kahani ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk kota Wellington ini ya Tuhan, untuk negara ini ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang terus turun hikmat-Mu ya Tuhan untuk kota ini ya Tuhan. Biarlah ajar kami dari AFJ Wellington ini Tuhan menjadi garam dan terang-Mu juga ya Bapa. Di kota ini ya Tuhan. Kami mau menyelamatkan banyak orang ya Tuhan di kota ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan ini Tuhan. Biarlah Engkau turunkan hikmat yang takut akan Engkau ya Tuhan. Semua keputusan yang diambil untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kau yang terus jaga dan pelihara ya Tuhan. Sebentar lagi kami memasuki dalam pemilu ya Bapa. Biarlah damai sejahtera terus ada di kota, di negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan ya Tuhan Bapak Presiden Jokowi dan pemerintahan atas sampai bawah Tuhan. Biarlah terus Engkau yang jaga juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman kami, keluarga kami, sanak saudara kami, hamba Tuhan, orang percaya. Kau yang terus lindungi mereka Bapa. Kami berdoa juga untuk fellowship kami Tuhan. Biarlah Kau yang berkati fellowship kami ya Tuhan untuk menjadi fruitful ya Tuhan. Berkati makanan ini supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Happy Sunday teman-teman. Silakan duduk. Sekarang minggu ke